Oke, hari ini kita bakal bahas tuntas satu emiten yang ceritanya unik banget, PT Arcadia Digital Media, atau yang kita kenal dengan kode saham DIGI. Ini kisah tentang sebuah perusahaan media yang lagi di persimpangan jalan, antara performa bisnis yang membaik, tapi di sisi lain ada ancaman serius dari bursa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Aneh kan? Perusahaan sudah mulai untung, kok malah bisa terancam di depak dari bursa? Paradoks inilah yang akan jadi benang merah penelusuran kita kali ini. Baik, sebelum kita jawab teka-teki tadi, kita kenalan dulu deh sama perusahaannya. Siapa sih sebenarnya Arcadia Digital Media ini dan apa yang bikin mereka beda di tengah hutan belantara media digital Indonesia? Jantungnya Digi, ya ini, Suara.com. Anda pasti pernah dengar atau bahkan baca beritanya. Ini bukan portal berita biasa, ini mesin utama mereka. Coba bayangkan, 60 juta kali page views setiap bulan. Itu angka yang gede banget dan jadi bukti jangkauan nasional mereka yang sangat kuat. Tapi ternyata nggak cuma Suara.com aja loh. Mereka juga punya banyak portal lain yang lebih spesifik, mulai dari hiburan, teknologi, sampai travel. Inilah yang membangun identitas mereka sebagai pemain media digital murni, yang berdiri sendiri, bukan bagian dari konglomerat media raksasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kurang enaknya. Kita akan bongkar masalah inti yang menghantui perusahaan ini selama bertahun-tahun. Lihat deh angka-angka ini. Dari tahun 2020 sampai 2023, isinya merah semua. Rugi, rugi, dan rugi lagi. Sempat membesar, lalu sedikit mengecil di 2023, tapi intinya tetap sama. Perusahaan ini terus-terusan bakar uang selama beberapa tahun. Akibat dari kerugian yang numpuk itu, muncullah istilah ini, ekuitas negatif. Gampangnya gini, kalau semua aset perusahaan dijual buat bayar semua utangnya, ternyata uangnya nggak cukup, utangnya lebih besar dari total hartanya. Kondisi inilah yang dialami Digi. Dan angkanya nggak main-main, minus 12,27 miliar rupiah. Ini nih biang keladinya. Angka inilah yang menjadi lampu merah besar bagi bursa efek dan membuat masa depan sahamnya jadi nggak pasti. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru di saat kelihatannya udah paling buruk, tiba-tiba ada plot twist yang mengubah segalanya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dan inilah dia, laba bersih 1,2 miliar rupiah. Dari yang tadinya rugi belasan miliar, sekarang mereka berhasil mencetak keuntungan. Ini adalah sebuah turnaround, sebuah pembalikan keadaan yang dramatis. Coba kita lihat perbandingannya di grafik ini. Batang yang satu anjlok ke bawah di tahun 2023, lalu di 2024 batangnya melonjak ke atas. Perubahannya kelihatan jelas banget kan? Dari jurang kerugian, mereka lompat ke zona profit hanya dalam waktu 1 tahun. Terus gimana caranya? Kok bisa? Nah, ternyata kuncinya ada di perubahan strategi. Mereka nggak cuma jualan Spesieklan lagi. Mereka bikin Archipelago Agency yang menjual hasil marketing. Ada juga Arcadia Production buat bikin konten video korporat. Dan yang menarik, Suara UMKM, mereka merangkul ribuan pengiklan kecil yang sebelumnya mungkin nggak terjangkau. Pendapatan mereka pun tumbuh 2 kali lipat. Cerdas. Oke, mereka udah untung. Masalah selesai dong. Eits, tunggu dulu. Ternyata luka dari masa lalu itu masih meninggalkan bekas. Dan bekasnya ini besar. Bahkan keuntungan sekarang pun belum cukup untuk menghapusnya. Nah, inilah konsekuensinya. Gara-gara masalah ekuitas negatif tadi, saham Digi akhirnya kena sanksi. Mereka dimasukkan ke dalam papan pemantauan khusus oleh Bursa Efek Indonesia. Mungkin Anda pernah lihat, di kode saham Digi itu sekarang ada notasi khusus X. Nah, itu artinya, ya ini, dia lagi dalam pengawasan ketat. Kenapa? Penyebab utamanya ya karena itu tadi, kondisi ekuitas negatif yang belum terselesaikan. Terus, apa efeknya buat investor? Pertama, sahamnya jadi susah banget ditransaksikan karena perdagangannya dibatasi. Likuiditasnya anjlok. Kedua, ini adalah peringatan resmi dari bursa. Dan yang paling parah, ada ancaman nyata di listing, alias ditendang dari bursa kalau masalah ekuitas ini nggak kunjung beres. Oke, kita udah lihat sisi baik dan buruknya. Sekarang, mari kita timbang-timbang. Mana yang lebih berat, risikonya atau potensinya? Mari kita coba bedah lebih dalam. Ada satu hal yang menarik banget yang bisa jadi sinyal positif yang kuat. Di saat kondisi perusahaan lagi genting-gentingnya, si pemegang saham utama justru melakukan sebuah gerakan yang nggak terduga. Ini dia, PT Harvest Capital International, sang pengendali. Atau bisa dibilang orang yang paling tahu seluk-beluk perusahaan, malah memborong saham lagi. Nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Aksi insider buying seperti ini seringkali dianggap pasar sebagai sinyal kepercayaan diri yang sangat kuat akan masa depan perusahaan.
Jadi inilah kesimpulannya. Di satu sisi, ada risiko besar, ancaman delisting dan likuiditas saham yang macet. Tapi di sisi lain, ada potensi pemulihan yang nyata. Ada rencana private placement untuk perkuat modal, efisiensi terus berjalan, dan model bisnis barunya terbukti berhasil. Nah, kalau kita coba intip valuasinya, ceritanya jadi menarik. Kita nggak bisa pakai rasio price to book value atau PBV. Jelas ya, karena nilai bukunya negatif. Tapi kita bisa lihat dari dua rasio lain. Pertama, price to earnings ratio atau PER ada di sekitar 29,5 kali. Artinya, pasar rela membayar harga sahamnya hampir 30 kali lipat dari laba tahunannya. Ini menunjukkan ada ekspektasi tinggi kalau laba perusahaan akan tumbuh pesat ke depannya. Kedua, ada price to sales ratio atau PSR, di angka 1,1 kali. Nah, angka ini cukup wajar untuk industri media digital. Jadi, kalau dilihat dari sisi pendapatan, harga sahamnya nggak kemahalan. Masih ada ruang untuk naik, asalkan mereka bisa terus menjaga performa bagusnya. Jadi pertanyaannya sekarang, kembali ke awal. Akankah pemulihan fundamental yang sudah mereka buktikan ini cukup kuat untuk melawan risiko regulasi yang mengancam? Ini adalah pertarungan antara kinerja masa kini melawan dosa masa lalu. Jalan mana yang akhirnya akan mereka tempuh? Nah, itu yang patut kita cermati bersama.